Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasannya hari ini kita akan belajar tentang zakat. Sebelum masuk pada pembahasan, Ibu akan menampilkan gambar. Dari gambar tersebut, apa yang kalian dapat? Coba digambar. Orang membayar zakat, Bu. Ya benar. Jadi gambar tersebut adalah menerangkan bahwa orang sedang membayar zakat. Tahukah kalian bahwasannya dalam tubuh seorang ini sudah terdapat kotoran, di mana kita tuh harus mengeluarkan kotoran tersebut. Apabila kita tidak mengeluarkan kotoran tersebut, akan menumpuk dan membusuk. Sama halnya seperti harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki itu banyak, namun di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kalau kita tidak berikan, maka akan menumpuk kotoran di situ dan mengotori harta kita yang lain. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang makna zakat, ketentuan zakat, macam-macam zakat, dan hikmah membayar zakat. Yang pertama kita akan membahas tentang makna zakat. Jadi zakat itu berasal dari kata bahasa Arab zaka yuzaki tazkiyatan zakatan, yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Namun secara istilah zakat berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak dengan syarat dan ketentuan tertentu. Tadi sudah disinggung di awal, hukum membayar zakat adalah wajib sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran surah An-Nur yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya diberi rahmat. Zakat ini seperti ada di dalam hukum Islam, tulisannya berapa? Ada yang tahu? Tidak. Nah, untuk apa sih kita membayar zakat? Nah, coba diperhatikan. Tujuan pertama kita membayar zakat yaitu untuk menghindarkan orang dari sifat kikir. Orang yang sudah kaya itu banyak hartanya, ya tidak? Ya. Supaya kita tidak menjadi ria, tidak menjadi sombong, maka kita berbagi, kita berikan mengeluarkan zakat dari harta tersebut agar tidak menjadi kotor. Nah, yang kedua menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi membayar zakat itu sebagai bentuk takwa kita, ketaatan kita kepada Allah, dan juga menumbuhkan sikap syukur atas nikmat yang selama ini Allah berikan dan membantu orang lain. Jadi zakat itu kita membantu orang lain dan juga menumbuhkan sikap tolong menolong. Kita membantu orang lain, kita menolong orang lain juga berarti dalam diri kita tumbuh sikap peduli pada orang lain. Nah, Bu, bayar zakat itu berapa? Kapan aja? Dan ada syarat-syaratnya loh dalam membayar zakat itu. Yang pertama harus beragama Islam. Kalau yang Islam berarti tidak boleh membayar zakat. Yang kedua merdeka atau tidak berada dalam ancaman seperti hamba saya atau budak. Nah, yang ketiga akil balik atau sudah dewasa. Coba ibu tanya, kalian sudah wajib belum membayar zakat? Sudah atau belum? Belum. Pernah belum? Sudah pernah belum membayar zakat? Belum. Jadi yang wajib membayar zakat kalian adalah orang yang berhak atas diri kalian. Siapa? Orang tua. Dan yang keempat syaratnya yaitu memiliki harta untuk dizakati. Kalau nggak punya harta, mau zakatin zakat apa? Zakat tetangga? Tidak mungkin, tidak boleh. Dan ada tuntutan. Yang pertama berniat ketika menunaikan zakat. Kemudian adanya muzaki. Muzaki adalah orang yang memberikan zakat. Kalau ada orang yang memberikan zakat, berarti ada orang yang menerima zakat. Disebut apa? Mustahik. Kemudian adanya barang atau harta yang dizakati, seperti yang tadi bilang. Nah, kalian tahu tidak siapa aja sih orang yang menerima zakat itu? Seorang mustahik. Musafir. Iya, malam. Apa lagi? Siapa lagi? Ada berapa yang angkat itu tidak? Itu tidak. Lupa, Bu. Nah, coba kita lihat di sini. Ada berapa? 8. Jadi yang pertama orang yang menerima zakat yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, dan yang kelima hamba sahaya, keenam gharib, ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Ada yang tanya tidak kenapa fakir dan miskin itu tidak bisa? Ada yang tahu? Yang berbeda. Ada yang bisa jelaskan? Miskin.
Tidak. Ini tahu? Hamzah tahu? Kalau fakir itu dia nggak punya apa-apa Bu, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau miskin dia masih bisa memenuhi kebutuhannya. Gitu. Ya, benar. Jadi fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau tapi belum cukup untuk dizakatin. Kemudian akil itu orang yang mengurus kan zakat. Kalau mengurus adalah orang yang baru masuk Islam. Tambah saya? Udah. Gorif? Orang yang berjamaah, orang Ya, yang benar. Bisa bilang? orang yang ada di dalam. Bisa bilang? Orang yang tidak jauh. Ya sama. Pintar anak-anak ibu. Nah, ternyata zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah terlebih dahulu. Zakat fitrah itu apa sih? Coba dibaca dulu deh. Alifia coba baca. Zakat yang diwajibkan kepada setiap jiwa, yakni mengeluarkan sebagian harta berupa makanan pokok yang dimakan kepada orang yang berhak menerimanya. Kata fitrah menunjukkan pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan kembali ke kesucian dirinya. Ya, jadi zakat fitrah ada zakat di jiwa, zakat jiwa yang nanti kalau kita membayar zakat kita kembali kepada apa? Kesucian seperti bayi yang baru lahir. Kalau zakat mal, ada yang pernah dengar nggak? Pernah. Zakat harta. Ya, dan zakat harta. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya ya zakat mal. Oke, Bu. Bu, saya mau bayar zakat fitrah berapa ya ketentuannya? Ada yang jadi kadang zakat fitrah itu 1 sok atau 2,5 kilo setara dengan 3,1 liter. Tahu apa saja yang dizakatin? Beras, Gandum, uang. uang ya. Kalau uang berapa? Sesuai berasnya. Sesuai harga pokok atau sesuai harga apa? Pasar. Jadi tidak, Bu saya mau bayar zakat fitrah uang saya 10.000, boleh tidak? Tidak. Nah, waktu membayar zakat fitrah, coba ayat tolong dibaca. Itu sih. Waktu utama mengeluarkan zakat fitrah adalah sejak terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang sholat Id. Tetapi zakat fitrah dapat juga dikeluarkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Apabila zakat fitrah diserahkan setelah selesai sholat Id, maka zakat fitrah tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat fitrah, melainkan sedekah biasa. Nah, jadi kapan waktu menunaikan zakat fitrah? Bulan Ramadan. Sebelum Idul Fitri. Sebelum Sebelum Idul Fitri. Kalau misalnya ibu bayar zakatnya waktu setelah sholat Id, boleh tidak? Tidak boleh, Kenapa tidak boleh? karena tidak Boleh Bu, cuma jadinya sedekah biasa. Oh iya, pintar. Berarti menyimak ya apa yang dibaca sama Laila. Jadi waktu membayar zakat adalah pada awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ibu punya lagu nih, coba kalian lihat. Liriknya baru ada 5, ada yang tahu? Bisa tidak? Coba kita coba dulu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah Agar menjadi berkah. berapakah banyaknya Saja pokok bentuknya berikan pada yang berhak. Terakhir itu hikmah membayar zakat. Yang pertama, hikmah membayar zakat yaitu sebagai ungkapan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Yang kedua, menyucikan diri dari dosa. Yang ketiga, membangun silaturahmi. Yang keempat, jauh dari dosa, dan yang kelima yaitu menolong sesama. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan ini, apakah ada yang ditanyakan dan mungkin ada yang belum paham? Ada? Tidak ada? Tidak ada.